Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bekasi. Di sini dengan saya Jumiati dari SMA Darul Quran. Saya Tommy Supiantana dari SMPN 1 Atap Pebayuran. Saya Dedi Wijaya dari SDIT Nurul Ilmi. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Pak. Kegiatan sekolah gimana? Berjalan lancar? Alhamdulillah lancar, Ibu. Tadi habis kegiatan mabit, positif. Pak, hari ini sesuai dengan janji kita ya Pak, saya ingin berdiskusi nih mengenai keterampilan coaching yang ingin Bapak kembangkan. Nah, di mana keterampilan coaching ini harus menggunakan alur tirta. Alur tirta ini kan ada tujuan, identifikasi, kemudian rancangan aksi, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, untuk sebelumnya ini ada rubrik penilaian Pak dengan alur tirta seperti ini. Jadi di sini untuk rubriknya ini ada kriterianya, yaitu kriteria kurang baik, baik, kemudian cukup baik, dan sangat baik. Apakah Bapak setuju? Setuju, Ibu. Kemudian selanjutnya melalui kegiatan coaching ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Dalam kompetensi ini ada 3 aspek yang ingin saya kembangkan, Ibu. Yang pertama, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbuat dengan verifikasi. Tadi ada 3 kompetensi ya Pak ya. Betul, Ibu. Kira-kira ada kompetensi yang spesifik nggak yang ingin Bapak kembangkan? Yaitu saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif mengenai kondisi. Bagaimana indikator pencapaian keberhasilan Pak dalam kegiatan coaching ini? Udah kalau dikasih Kemudian indikator-indikatornya Pak? yang pertama fokus terhadap coaching itu sendiri, karena saya ingin menggali kemudian yang kedua menerapkan alur cerita mampu merespon baik secara gestur dan percakapan, dan yang terakhir menangkap kata kunci dari apa yang disampaikan oleh coaching itu sendiri. Jadi indikator-indikatornya kurang lebihnya fokus terhadap coaching, kemudian Bapak ingin menerapkan alur tirta, dan yang terakhir adalah menangkap kata kunci dari kunci yang sama. Iya. Nah, kemudian kira-kira nih Pak, kapan mulai kegiatan coachingnya ini? Misalnya hari ini Bu, kurang lebih nanti 20 menit lagi saya akan jadi bisa hal tersebut. Oke, di sini saya izin ya Pak, dalam proses coaching nanti saya akan mencatat hal-hal yang ingin saya amati. Bagaimana Bapak setuju? Setuju sekali Bu. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar. Amin. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tommy, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Dedi. Ada apa sih? Ini Pak Dedi, ada yang ingin saya bicarakan Pak Dedi terkait pembelajaran di kelas. Ada siswa yang kurang bersemangat Pak Dedi. Ya. Terkait pembelajar itu kalau dibikin skala itu sampai sampai 10 ini. Menurut saya ada di posisi 7 ya Pak Dedi. Karena saya sudah melakukan model pembelajaran serta metode, dan juga saya menggunakan media, yaitu media audiovisual.
untuk itu hambatan-hambatan apa yang Pak Tommy rasakan selama ini pada saat pembelajaran di kelas? Jadi begini Pak Dedi, ketika saya menyampaikan pembelajaran di kelas, nah, anak tersebut selalu mengantuk Pak Dedi. Oh gitu. Jadi terlihat kurang bersemangat. Iya, iya, iya. Menurut Pak Tommy ini indikator pembelajaran yang ideal itu seperti apa? Pembelajaran yang ideal menurut saya yang pertama menggunakan model dan metode yang bervariasi tentunya sesuai dengan materi. Iya, iya. Kemudian juga menggunakan media seperti media audiovisual dan media-media yang lainnya. Iya. Langkah-langkah apa yang sudah Pak Tommy lakukan sebelumnya terkait pembelajaran kelas? Sejauh ini Pak Dedi, saya sudah melakukan hal tersebut Pak Dedi. Tadi seperti model, menerapkan model dan metode, kemudian menggunakan media. Tapi anak tersebut tidak bersemangat Pak Dedi, tidak belajar. Ke depan rencana apa yang akan Pak Tommy lakukan pada saat pembelajaran kelas? Kayaknya saya akan memanggil anak tersebut Pak Dedi. Saya akan melakukan komunikasi dengan anak tersebut, kenapa anak tersebut tidak bersemangat ketika pembelajaran di kelas. Ada lagi Pak Tommy yang akan Pak Tommy lakukan selain tersebut? Selain memanggil anak, ada lagi Pak, saya juga akan melakukan komunikasi dengan orang tua dari anak tersebut. Saya akan mengirimkan surat untuk orang tua anak tersebut istilahnya di sekolah, sehingga saya bisa berkomunikasi dengan cukup itu saya rasa cukup. Nah, Pak Tommy kan punya rencana itu akan memanggil siswa dan kedua orang tuanya ya untuk berkomunikasi secara langsung ya. Kira-kira kapan pelaksanaan bisa dilakukan oleh Pak Tommy? Hari Senin Pak, hari Senin saya akan bertemu dengan anak tersebut Pak ya, melakukan komunikasi sekaligus saya akan memberikan surat panggilan untuk orang tuanya sehingga saya nanti bisa komunikasi pada hari Selasa dan saya bisa komunikasi. Iya. Jadi nanti kalau misalkan Pak Tommy sudah bertemu dengan siswa dan Pak Tommy bisa bertemu kembali dengan saya gitu untuk menceritakan apa yang terjadi dengan saya. Betul Pak Dedi. Saya kalau nanti saya sudah berbicara komunikasi dengan tersebut terkait kenapa di dalam kelas dan juga dengan orang tua untuk melakukan pengawasan untuk Pak Dedi di rumah terhadap anak tersebut. Nah setelah itu saya tahu Pak Dedi saya akan berkomunikasi dengan Pak Dedi. Gimana perasaan setelah bertemu dengan saya ngobrol permasalahan siswa? Alhamdulillah Pak Dedi, saya sudah merasa lega sekarang Pak Dedi terhadap permasalahan saya yang tadinya saya bingung kenapa anak tersebut malas gitu sih. Sekarang saya sudah punya gambaran, nanti saya akan melakukan apa. Dan sudah punya solusi ya. Sudah ada. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan Pak Tommy? Cukup ini Pak Dedi untuk saat ini saya rasa itu yang saya sampaikan. Baik, Pak Tommy, terima kasih atas kunjungannya ke rumah saya. Semoga apa yang akan Pak Tommy lakukan diberikan kemudahan dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Amin. Terima kasih Pak Dedi. Ya, sama-sama Pak Tommy. Saya mohon undur diri Pak Dedi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuniati. Alhamdulillah ya Pak, proses coachingnya hari ini berjalan dengan lancar gitu. Alhamdulillah. Saya ingin menanyakan nih Pak beberapa pertanyaan gitu. Iya, silakan Ibu. Bagaimana proses coaching untuk hari ini Pak? Iya, tadi Pak Tommy itu hadir di ruangan saya menceritakan bagaimana ada salah satu siswa yang kurang bersemangat dalam pembelajaran, padahal Pak Tommy itu sudah menggunakan metode dan model pembelajaran yang bervariasi gitu dan menarik, dan bahkan sudah memberikan solusi kepada anak tersebut, yaitu pertama akan memanggil
siswanya dan kemudian memanggil kedua orang tuanya. Nah, kegiatan coaching yang Pak Dedi lakukan sudah baik ya Pak. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Bapak Dedi lakukan karena prosesnya tadi sesuai dengan alur cerita. Terima Nah, kasih. di sini Pak, saya akan menyampaikan beberapa catatan untuk hasil observasinya. Nah, yang pertama untuk tahapan observasinya untuk coachingnya sesuai dengan alur cerita ya Pak, sudah sesuai. Kemudian Pak kami juga sudah sesuai untuk terarahkan sesuai dengan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, di sini juga akhirnya Pak kami juga menemukan solusi dari permasalahan. Betul. Itu ya Pak ya. Ya. Nah, kedepannya nih Pak, apakah ada tindak lanjut dari pengembangan diri Pak Dedi yang ingin lakukan mengenai coaching? Ada sih Bu, yaitu mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot agar saya mampu menerapkan kehadiran dulu dalam proses coaching itu seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya untuk hari ini dan saya pamit untuk undur diri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Juniati. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tommy. Waalaikumsalam Pak Sehat Dedi. Pak Tommy kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Tommy, hari ini kan kita sudah janjian nih terkait akan berdiskusi tentang coaching ya, seperti itu ya. Pak Tommy sudah siap? Siapa Dedi? Nah, sebelum kita ke coaching, saya ada rubrik penilaian nih Pak Tommy untuk kandidat saya dalam berdiskusi dengan Pak Tommy gitu ya. Yang pertama gitu, menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Tommy ke depan. Yang saya pahami Pak, dalam coaching itu ada 3 aspek ya Pak. Di antaranya ada aspek ada aspek kehadiran penuh, kemudian ada aspek mendengarkan secara aktif dan juga membuat pertanyaan yang berbobot. Iya. Dari seluruh kompetensi yang ada, yang ingin Pak Tommy lebih spesifik itu apa yang ingin dikembangkan? Saat ini saya ingin mengembangkan kompetensi lebih kepada kehadiran penuh dan juga membuat pertanyaan berbobot. Oh iya. Kemudian bagaimana indikator pencapaian keberhasilan? Untuk indikator pencapaian keberhasilannya, yang pertama ya fokus terhadap coaching, kemudian yang kedua menerapkan alur cerita, dan yang ketiga adalah menangkap kata kunci yang kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Iya. Baik Pak Tommy, jadi indikator pencapaian Bapak itu adalah pertama fokus terhadap coaching ya. Yang kedua menerapkan alur cerita, mampu merespon baik secara gestur dan percakapan. Yang ketiga menangkap kata kunci dari apa yang disampaikan oleh coaching itu sendiri ya, betul Pak Tommy ya. Kapan kira-kira kegiatan coaching ini akan dilaksanakan Pak Tommy? Ya, hari ini saya sudah mengadakan janji Pak dengan Bu Juniati ya. Iya. Mungkin sebentar lagi, sekitar 10 menit lagi Bu Juniati akan sampai Pak. Pak Tommy, izin dalam proses coaching nanti saya akan mencatat hal apa yang ingin saya amati. Apakah Bapak setuju? Setuju Pak, terima kasih Bapak. Baik Pak Tommy, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semoga nanti saat coaching dengan coach itu berjalan dengan baik dan lancar. Amin, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Juni, Waalaikumsalam Pak Tommy. gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ya Pak Tommy, maaf ya saya mengganggu waktunya. Saya telepon Pak Tommy nih karena saya lagi galau. Kalau kenapa Bu Juni? Ya, jadi saya ada permasalahan ketika mau praktikum Pak di sekolah gitu. Jadi kegiatan pembelajaran di sekolah, anak-anak sudah dapat teori, saya ingin praktekkan di laboratorium. Tapi melihat alat dan bahan yang di laboratorium banyak kendalanya Pak. Oh begitu. Bu Juni harapannya apa Bu Juni datang ke kelas saya Bu Juni? Jadi saya ingin di sini, saya ingin mencari solusi dari permasalahan saya Pak gitu. Karena
keselamatan kondisi laboratorium di sekolah saya itu lagi direnov Pak. Jadi alat dan bahannya itu untuk sementara dipindahkan. Kan untuk alat dan bahan-bahan kimia itu kan harusnya tersusun sesuai dengan kereaktifan Pak. Jadi saya kesulitan ketika mau praktikum, saya mengecek alat dan bahannya ini susah gitu untuk ditemukan begitu Pak. Baik Bu Jumi, kalau menurut Bu Jumi diskalakan 1 sampai 10, Bu Jumi berada di posisi mana di laboratorium kita? Di skala 6 Pak, karena pertama ketika saya ingin melakukan praktikum, saya terkendala dalam pencarian bahan dan alat. Kemudian yang kedua, ketika saya menguji alat-alat yang ingin saya gunakan itu beberapa ada yang rusak Pak. Kemudian yang ketiga, bahan-bahan juga belum dipilah antara mana yang ini reaktif, mana yang tidak reaktif gitu, demi keselamatan laboratorium dan standar keselamatan untuk anak-anak. Baik Bu Jumi, kalau indikator pencapaian dari laboratorium yang ideal itu seperti apa Bu Jumi indikatornya? Jadi laboratorium yang baik, yang ideal itu yang pertama adalah memperhatikan keselamatan, unsur keselamatan. Anak-anak juga memakai masker, sarung tangan. Kemudian untuk bahan-bahan kimia Pak, sebetulnya itu ditempatkan di lemari asam. Jadi tidak tidak reaktif ya Pak, karena beberapa satu dan lain untuk bahan itu sebetulnya sangat reaktif ketika dicampur. Kemudian kondisi lemari asam kita juga beberapa lagi diperbaiki karena rusak, itu kendalanya Pak. Kemudian untuk siklusnya juga laboratorium kita itu memerlukan ventilasi udara yang segar gitu. Jadi untuk anak-anak agar lebih safety atau aman. Nah, Bu Jumi kan sudah menyebutkan indikatornya ya. Nah, sekarang langkah yang sudah Bu Jumi lakukan selama ini seperti apa Bu Jumi? Sebetulnya saya juga udah melakukan beberapa langkah-langkah ya Pak. Kemarin saya memilah-milah bahan-bahan yang masih bisa digunakan, kemudian melihat unsur expired tanggal kedaluarsa untuk bahan tersebut, kemudian memilah bahan yang aman, bahan yang reaktif, bahan yang sangat berbahaya saya pilih untuk ditempatkan di lemari asam. Kemudian untuk beberapa alat, memang saya sempat untuk menguji untuk kelayakan alat tersebut Pak. Jadi beberapa alat ketika saya mau pakai ada beberapa mesinnya yang rusak seperti itu. Baik Bu Jumi, dalam mewujudkan yang tadi seperti yang Bu Jumi harapkan, laboratorium yang ideal, kira-kira menurut Bu Jumi hambatan apa Bu Jumi yang nanti akan menghambat proses dari perwujudan tersebut? Iya, yang pertama waktu Pak, karena kan kita sebentar lagi mau masuk tahun ajaran baru gitu. Kemudian praktikum ini juga dilakukan itu dalam sebulan bisa 2-3 kali pelaksanaan praktikum. Kemudian untuk praktikum ini kan hanya 2 jam pelajaran Pak. Jadi untuk menyiapkan alat dan bahan yang sedemikian banyak itu sangat terkendala untuk mengulur waktunya Pak. Karena saya harus mencari alat mana yang masih berfungsi, kemudian bahan mana yang masih berfungsi dan tidak expired seperti itu. Nah, kalau hambatannya sudah Bu Jumi ketahui, kira-kira apa rencana Bu Jumi ke depan? Melakukan apa? Jadi rencana saya itu seperti ini Pak. Saya akan melibatkan rekan sejawat saya, yang khusus guru IPA dan guru kimia, untuk kita bersama-sama ini membuat jadwal untuk pelaksanaan praktikum. Kemudian yang kedua, saya akan lebih memilah lagi gitu bahan-bahan mana yang perlu dibuang atau mana yang masih bisa dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga, menjadwalkan kegiatan praktikum. Jadi bisa secara terurut ya Pak. Jadi ada prepare waktu untuk mempersiapkan alat dan bahannya. Baik, rencananya Bu Jumi ke depan akan akan membuat jadwal dan memilah. Baik Bu Jumi, solusi dari yang permasalahan Bu Jumi sudah didapatkan berarti ya Bu Jumi ya? Ya, untuk sementara Pak. Jadi saya juga mau untuk tahap jangka pendeknya, untuk sementara saya yang pertama berkoordinasi juga dengan kepala sekolah, kemudian mengusulkan terbentuknya laboran ya Pak. Jadi membantu saya ketika kegiatan praktikum gitu.
Soalnya saya akan keteteran untuk menyiapkan alat dan barangnya. Kehadiran laboran ini sangat membantu nantinya kegiatan proses praktikum ini dalam penyiapan bahan dan alat ya Pak. Alhamdulillah Bu Jumi ya, solusinya sudah ada. Nah, perasaan Bu Jumi bagaimana setelah sudah mendapatkan solusi atas permasalahan yang Bu Jumi hadapi? Alhamdulillah, jadi saya itu ada pandangan Pak gitu. Jadi tadi kan saya bingung gimana untuk menyikapi gitu ya Pak. Kalau di sini saya ada pandangan apa yang saya rencanakan, apa yang saya akan lakukan gitu ke depannya seperti apa gitu. Alhamdulillah ya Bu Jumi, berarti Bu Jumi sudah menemukan solusi dan Bu Jumi juga sudah merasa senang ya atas sudah bisa lega ya sedikit lega atas permasalahannya. Mungkin itu saja ya Bu Jumi ya. Iya. Alhamdulillah Pak Tommy, tadi saya sudah mengamati coaching Pak Tommy dengan coaching. Saya ingin menanyakan kembali bagaimana proses coaching hari ini Pak Tommy dengan coaching tadi. Alhamdulillah Pak, untuk proses coaching saya dengan Bu Jumi ya, Bu Jumi sebagai coachingnya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tadi Bu Jumi mengutarakan permasalahannya Pak terkait laboratorium. Jadi banyak alat-alat yang bergeser Pak akibat adanya renovasi laboratorium. Nah, sehingga ya Bu Jumi kesulitan ketika mencari alat-alat ya dan juga bahan-bahan yang terkait untuk digunakan praktek. Nah selanjutnya Pak, selain permasalahan yang dihadapi oleh Bu Jumi, ya, Bu Jumi juga sudah menemukan solusinya Pak. Sudah menemukan solusi ya, diantaranya Bu Jumi nanti akan melibatkan rekan guru lain ya dalam proses penataan laboratorium. Kemudian Bu Jumi juga akan membuat jadwal praktik Pak. Dan juga Bu Jumi akan mengusulkan adanya satu orang lagi laboran untuk dilibatkan di laboratorium. Pada saat proses coaching tadi, Pak Tommy dengan coaching itu saya mencatat beberapa hal gitu ya. Untuk alur kehidupannya sudah sesuai gitu ya. Kemudian tahapan indikator sudah bagus, rencana aksi yang akan dilakukan juga sudah seperti itu. Nah, kemudian apakah ada tindak lanjut pengembangan diri mengenai coaching ini bagi Pak Tommy? Untuk pengembangan diri saya Pak ya terhadap keterampilan coaching, saya akan mungkin mengembangkan kompetensi di bagian membuat pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Iya, iya. Sehingga nanti saya akan lebih bisa hadir penuh Pak. Iya. Bisa hadir penuh dalam proses coaching. Ada lagi yang disampaikan Pak? Tidak ada Pak, mungkin cukup. Kalau sudah cukup, terima kasih atas waktunya. Proses coaching hari ini semoga bermanfaat. Berdiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Juni. Waalaikumsalam Pak Tommy. Baik Bu Juni, hari ini saya akan melakukan observasi ya terhadap Bu Juni ya, yaitu Bu Juni akan melakukan proses coaching. Nah, di mana proses coaching ini yaitu ada beberapa tahapan yang Bu Juni yaitu sesuai dengan alur tirta ya, diantaranya ada tujuan, ada identifikasi, ada rancangan aksi dan juga tanggung jawab. Nah, Bu Jumi untuk kriteria rubrik penilaiannya seperti ini ya Bu Jumi, nanti akan saya checklist ya bagian-bagian yang Bu Jumi sudah lakukan. Nah, Bu Jumi, kalau Bu Jumi setuju ya dengan ini ya, dengan rubrik ini ya. Nah Bu Jumi, melalui kegiatan coaching ini menurut Bu Jumi kompetensi apa yang dapat dikembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan teknik rasa. Baik, dari seluruh kompetensi tersebut, ya 3 kompetensi itu, yang lebih spesifik yang ingin Bu Jumi kembangkan di kompetensi apa Bu Jumi? Kompetensi kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Baik, Bu Jumi, mengenai indikator keberhasilan ya dari pencapaian nanti Bu Jumi proses coachingnya, tadi indikator yang Bu Jumi
Jumi akan lakukan? Saya akan menangkap kata kunci dari coaching saya, kemudian menerapkan alur cerita, kemudian merespon dengan baik, dengan gestur, kemudian dengan perhatian gitu. Kemudian saya akan fokus terhadap coaching saya. Baik, Bu Jumi, ya, indikator pencapaian dari Bu Jumi ya sudah diutarakan ya. Nah, kira-kira kapan Bu Jumi akan melakukan proses coaching? Sebetulnya hari ini udah janjian Pak dengan Pak Dedi gitu, kurang lebih mungkin 30 menit lagi Pak akan sampai. Baik, dalam proses coaching saya nanti akan mencatat hal-hal yang saya amati ya terhadap proses coaching Bu Jumi. Apakah Bu Jumi setuju? Ya, baik Pak, setuju. Baik, kalau begitu cukup ya Bu Jumi. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu Jumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jumiati. Waalaikumsalam Pak Dedi. Izin mau bertemu dengan Ibu karena ada keperluan saya. Iya, jadi saya juga kaget tuh Pak Dedi kok malam tiba-tiba telepon saya gitu ya, pengen ketemu. Kira-kira ada hal yang ingin dibicarakan Pak? Ada Ibu, 2 hari yang lalu saya itu supervisi rekan sejawat ya Bu ya. Nah setelah supervisi itu yang mensupervisi itu tidak ada feedback ke saya lagi Bu, tapi saya dapat informasi feedback saya itu dari rekan sejawat yang lain itu Bu, seperti itu. Jadi di sini permasalahan Bapak itu tidak ada feedback setelah di supervisi kemarin ya Pak? Betul Ibu, seperti itu. Nah, kemudian saya ingin lebih tahu lagi cerita dan ini apa namanya tentang supervisi ini Pak. Jadi kan permasalahan tentang supervisi ini apa Pak? Iya Ibu, saya kan dapat informasi dari rekan sejawat saya yang lain tuh bahwa dalam proses pembelajaran saya ada yang kurang Bu terkait ke anak-anaknya seperti itu Bu. Di sini kira-kira posisi Bapak untuk skala 1 sampai 10 skala berapa Pak ya? Kalau saya coba ini sih di 7 sih Bu, iya. Menurut Bapak nih kegiatan supervisi yang baik itu yang seperti apa Pak? Ya idealnya itu kalau menurut saya itu kan ada indikator-indikatornya itu ya. Nah, salah satunya adalah menyampaikan sesuatu yang perlu ditingkatkan terkait dengan coach atau orang yang supervisinya gitu. Sehingga nanti akan ada perbaikan ke depannya Bu, kalau memang ada yang perlu diperbaiki. Jadi Bapak menginginkan ada timbal balik gitu ya. Betul, dari Bu, kegiatan seperti itu. supervisi yang Iya. kemarin gitu. Nah, apa saja hal-hal yang sudah dilakukan Bapak terkait untuk permasalahan supervisi ini apa Pak? Kalau saya sudah melakukan beberapa inovasi itu terkait dengan pembelajaran, saya menggunakan fokus pada saat memberikan materi, kemudian penguatannya berupa bentuk video dari YouTube dan internet seperti itu. Kemudian hambatan ada nggak Pak ketika Bapak menjalankan ini? Kira-kira ada hambatan atau tantangan tidak? Ada Bu, kebetulan kemarin itu ada beberapa unit komputer yang memang tidak bisa digunakan sih Bu. Jadi anak-anak itu tidak bisa, ada beberapa anak yang tidak bisa menggunakan, sehingga terkendala buat di dalam kelas. Jadi ada beberapa hambatan ya Pak ya Iya, sejauh betul. ini gitu. Kira-kira apa yang seperti tadi komputer. Padahal Bapak sudah memanfaatkan yang fokus, berarti sudah memanfaatkan sarana prasarana sekolah ya Pak Betul ya. Ibu, seperti itu. Kemudian kegiatan pelajaran juga udah merancang dengan kreatif, inovatif gitu ya Pak ya. Iya. Selanjutnya Pak, kira-kira tindakan atau langkah apa yang ingin Pak Dedi ambil untuk menyelesaikan masalah supervisi? Iya Bu, yang pertama saya akan langsung bertemu dengan rekan sejawat saya yang sudah mensupervisi hal-hal apa yang memang terjadi kekurangan pada saat pembelajaran di kelas saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, minta saran sih Bu sama guru senior yang memang sudah berkompeten di bidangnya seperti itu. Dan yang terakhir, ya saya terus untuk coba berinovasi Bu untuk hal dalam pembelajaran di kelas Bu, seperti itu.
Nah untuk skala Pak, tadi kan skala 6 ya Pak, 7. Kira-kira target skala Bapak itu yang ingin dicapai skala berapa Pak? Insya Allah 10. 10 ya. Jadi dari beberapa tadi langkah-langkah yang ingin Bapak ambil, kemudian ketemu dengan rekan sejawat. Ada hal lain yang mau dilakukan untuk jangka pendek ini Pak? Untuk jangka pendek kita paling bertemu dengan rekan sejawat Bu, karena saya harus mendapatkan informasi yang utuh Yang akurat ya? terkait dengan supervisi saya Bu. Nah di sini ketika hal apa yang menjadi ini Pak motivasi untuk Bapak dalam melaksanakan langkah-langkah yang perlu Bapak? Yang jelas apapun yang kita lakukan orientasinya kepada murid Bu, karena keberpihakan kepada murid gitu kan. Seperti itu sih Bu. Jadi lebih ke murid ya Pak ya. Betul, Ibu, Kita ke murid. pembelajaran juga berpusat pada murid. Iya, Kemudian untuk kebaikan murid juga Iya, ya Pak ya. betul. Gitu. Nah kira-kira nih Pak untuk mulai melakukan aksi nyatanya kapan ini Pak? Saya sudah merencanakan hari ini sih Bu, cuma agak siangan ya, karena kan pagi ini saya jadwalnya penuh Bu, seperti itu, dan sudah berkomunikasi via WhatsApp. Rekan saya juga insya Allah siap di jam 2 nanti. Oh gitu. Jadi nanti Bapak akan melakukan untuk hari ini ya Pak Iya ya? Bu, hari ini. Untuk waktu kira-kira untuk pelaksanaan ini untuk agar melihat hasilnya itu kira-kira butuh waktu berapa lama Pak? 1-2 hari ini 1-2 hari. saya akan melaporkan ke Ibu Iya. lagi. Jadi mudah-mudahan nanti seminggu ke depan saya pengen ketemu Bapak lagi boleh ya? Boleh Ibu. Gitu, untuk melihat perkembangan progres dari rencana Bapak, Iya. dari apa namanya yang sudah ditemukan oleh Bapak gitu. Iya. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik, Amin. kemudian apa namanya masalah ini segera terselesaikan dan konsisten ya Pak. Insya Allah, Ibu. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Nah, hal gimana kira-kira perasaan Bapak setelah kegiatan ini, setelah bertemu dengan saya, gimana Pak? Alhamdulillah sudah dapat solusi sih Bu. Kemarin juga saya bingung nih, saya harus bertanya kepada siapa dulu gitu kan. Akhirnya saya pikir harus ke pimpinan saya, dalam ini ke ibu kepala sekolah Bu Yati, menyampaikan yang memang itu ada masukan kepada saya, dan akhirnya sudah lega sih Bu. Iya. Jadi tercerahkan ya. Iya, betul, gitu. Ibu. Bapak menemukan solusi dari apa namanya kesadaran Bapak sendiri. Benar. Gitu ya. Mudah-mudahan nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, bagaimana proses coaching yang sudah Ibu lakukan Bu? Alhamdulillah Pak, hari ini proses coachingnya berjalan dengan lancar. Kemudian apa namanya Pak Dedi juga menemukan solusi dari permasalahan dengan kesadaran dirinya gitu. Jadi permasalahan Pak Dedi ini sebetulnya adalah kegiatan pasca supervisi. Jadi Pak Dedi ini tidak diberi apa namanya gimana untuk baiknya kegiatan supervisi ini, apa timbal baliknya Pak Dedi juga belum dapat, dan bahkan mendapatkan dari orang lain. Itu permasalahannya. Kemudian tadi Pak Dedi sudah menemukan solusi dari permasalahannya, yaitu Pak Dedi ingin menemui rekan sejawatnya, kemudian menanyakan timbal balik hasil dari supervisinya. Bahkan juga Pak Dedi pengen telah melakukan beberapa hal untuk memperbaiki dalam proses belajar mengajarnya, yaitu menggunakan model dan metode pembelajaran yang bervariasi, menggunakan sarana prasarana sekolah dalam proses kegiatan belajar mengajar. Begitu Pak. Baik Bu Jumi, ya yang seperti apa yang sudah saya amati tadi, ya bahwa Bu Jumi sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur, ya catatan saya Bu Jumi sudah melakukan alur tirta ya yang sesuai, kemudian indikatornya juga sudah bagus ya, dan rencana aksi yang yang akan dilakukan juga sudah diutarakan tadi ya oleh Pak Dedi ya. Nah selanjutnya Bu Jumi, apakah ada tindak lanjut terhadap proses coaching yang sudah Bu Jumi lakukan? Saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi agar saya mampu menerapkan kehadiran penuh dalam proses coaching. Karena di sini saya ingin membantu rekan sejawat saya ketika menemui suatu permasalahan agar mereka mendapatkan solusi dari kesadaran dirinya. Begitu. Ilustrasi kontekstual modul 2.2
3. Coaching supervisi akademik dari kelompok kami. Guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.